Respon mengejutkan Nikita Mirzani atas ditolaknya permohonan penangguhan penahanan dirinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pekan lalu ketika Nikita absen hadir pada persidangan dengan alasan sakit, Majelis Hakim justru mengungkap bahwa permohonan penangguhan penahanannya ditolak. Tanggapan terkait hal itu diungkapkan Nikita siang tadi ketika menghadiri secara fisik sidang lanjutan kasusnya yang dilaporkan Dr. Reza Gledis. Seperti apa tanggapan Nikita Mirzani terkait hal itu dan juga terkait respon publik yang meragukan alasan sakit dari Nikita Mirzani pada pekan lalu sehingga absen mengikuti persidangan secara fisik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, seperti apa pula respon dari Dr. Reza Gledis dan juga Fitri Salhuteru serta seteru Nikita Mirzani, Mami Eda dari London atas ditolaknya permohonan penangguhan penahanan Nikita oleh Majelis Hakim. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis masih terus bergulir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siang tadi, Nikita Mirzani kembali menghadiri sidang lanjutan kasus pemerasan yang disertai pengancaman dan tindakan pidana pencucian uang yang diduga dilakukan Nikita terhadap Dr. Reza Gledis. Berbeda dengan pekan lalu, di mana Nikita absen karena alasan sakit gigi, maka dalam sidang hari ini, Nikita hadir secara fisik di ruang sidang. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara terkait permohonan penangguhan penahanannya yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dan seperti inilah respon Nikita Mirzani ketika mengetahui bahwa permohonan penangguhan penahanannya yang ia ajukan pekan lalu dengan alasan lebih ke soal anak-anaknya tidak dikabulkan alias ditolak. Kan nggak ditolak ya? Belum ada jawaban. Musyawarahkan, kamu tahu dari mana? Harapannya gimana diterima? Ada yang bilang A1 katanya diterima nih Kak. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima juga tidak ada masalah. Selain itu, ketika pekan lalu Nikita Mirzani tidak menghadiri persidangan secara fisik karena alasan sakit, banyak pihak meragukan kebenaran alasan Nikita tersebut, bahkan menduga Nikita ingin lari dari jeratan hukum. Lantas, seperti inilah respon Nikita Mirzani menjelaskan sakitnya di bagian gigi dan menanggapi keraguan banyak pihak atas alasan yang dibuatnya, bahwa memang ia benar-benar menderita sakit gigi. Mengenai sakit gigi kemarin, gimana sakit gigi kemarin? Udah pakai gigi. Boleh dilihatin nggak Kak kesini Kak? Sementara. Tadi kayaknya bawa obat. Aku harus semangat. Tadi kayaknya bawa obat deh. Iya, buat tulang. Oh, kenapa sakit? Alhamdulillah baik-baik. Ini ngaruh ke gigi kan Niki? Bukan, kalau gigi emang gue kayaknya makan ayam keras, Bo. Terus cetak. Siang tadi, ketika Nikita Mirzani lagi-lagi menghadiri secara fisik persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita mengungkapkan hal yang ia rasakan ketika siang tadi menjalani sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan pengancaman terhadap Dr. Reza Gledis dan tindak pidana pencucian uang. Enggak ada emosi, biasa aja. Sempat, bentar Bu ya, Kak Nikia mau ngomong kok Bu, jangan dihalang-halangin nih. Tapi terkait tadi ada juga rekaman yang nanti kan dapat banget. Sebelumnya, pihak Dr. Reza Gledis melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring pun memberikan tanggapannya ketika permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak oleh Majelis Hakim. Beberapa pertimbangan sebagai alasan yang menurut pihak Reza Gledis sebagai kemungkinan alasan dari Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani.
Menurutnya hal ini berkaitan dengan syarat formil dan subjektivitas. Hal itu terkait dengan apakah terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan menurutnya, faktor penting yang kemungkinan membuat penahanan Nikita ditolak adalah soal potensi Nikita mengulangi perbuatannya. Karena menurut pihak Reza Gladys, ketika Nikita ditahan pun akun sosmed Nikita Mirzani masih aktif. Apalagi kalau nanti ia ditangguhkan penahanannya. Di dalam hal kemudian majelis hakim itu dapat mengabulkan permohonan penangguhan, itu salah satu unsurnya dan syaratnya adalah melihat dari ketentuan syarat formil subjektivitas terhadap permohonan penangguhan. Ya, apa itu syarat subjektivitas terhadap permohonan penangguhan? Pertama, majelis hakim itu akan mempertimbangkan tentang ketika mengabulkan permohonan penangguhan, apakah terdakwa ini tidak akan melarikan diri. Yang kedua, apakah terdakwa ini tidak akan menghilangkan barang bukti. Nah, yang ketiga, apakah terdakwa ini tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ya, baik itu terhadap yang terkait dengan dakwaan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum maupun perbuatan pidana lainnya, ya. Jadi saya lebih melihat pertimbangan majelis hakim ini menurut pendapat saya, ya. Kenapa kemudian kemarin majelis hakim itu sepertinya menolak permohonan penangguhan? Saya lebih melihat kepada persoalan syarat ketiga, ya, tentang subjektivitas soal agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini dapat kita lihat dari bagaimana perlakuan dari terdakwa Nikita Mirzani pada saat proses persidangan dari awal sampai dengan kemarin dilakukan persidangan. Ya, kalau menurut pendapat kami ada beberapa hal yang mengakibatkan majelis hakim itu menolak. Pertama, perbuatannya dalam proses persidangan, ya. Salah satunya tidak menghormati proses persidangan. Kemudian dilihat juga, ya, dengan persangkaan atau dakwaan pasal 27B ayat 2 yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang berintegrasi dan beririsan dengan media sosial. Ya, kita lihat secara terang benderang bahwa akun Nikita Mirzani ini kan masih aktif, walaupun beberapa kali di dalam keterangan-keterangan dalam komentar dalam akun tersebut yang mengendalikan akun tersebut bukan Nikita Mirzani tetapi adminnya. Tetapi ini kan masih aktif. Ya, artinya mungkin pertimbangan dua hal ini sebagai syarat subjektivitas tidak mengulangi perbuatannya, sehingga mungkin, ya, itu menjadi sebuah pendapat atau pertimbangan dari hakim sehingga kemudian menolak permohonan penangguhannya. Sahabat Dr. Reza Gladys, yaitu Fitri Salhuteru, juga memberikan responnya ketika permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak oleh majelis hakim. Bahkan pada kesempatan lain, Fitri Salhuteru mengungkapkan bahwa dirinya merasa cukup miris karena Nikita Mirzani didukung oleh gerombolan-gerombolan yang disebutnya halu. Lagian ya netizen, Nepos ini miris loh. Si terdakwa itu didukung dengan gerombolan halu, gerombolan teri halu, ya. A1, A1, A1. Kalian tahu nggak paham A1 itu artinya apa? Berita atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mereka itu pertanggungjawabnya sama mulut gede aja, sama mulut gede, semuanya isinya zong. Malu harusnya sebagai si terdakwa ini, nih kata Nepos ya, harusnya dia itu malu didukung sama orang-orang banyak cakap. Puas kalian, gak usah ngajarin Nepos ngebully atau apa. Nepos bales, paham nggak? Bales dengan memulai itu beda ya. Bales itu kata si terdakwa lebih kejam pembalasan itu. Makan.
respon Nikita Mirzani ketika alasan sakitnya pada pekan lalu diragukan oleh beberapa pihak. Lantas, seperti apa pula tanggapan Mami Eda selaku seterunya di London, Inggris atas alasan sakit yang dibuat Nikita Mirzani sehingga absen hadiri sidang secara fisik pada pekan lalu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Alasan Nikita Mirzani tidak bisa hadir secara fisik dalam persidangan pekan lalu karena alasan sakit rupanya diragukan banyak orang. Salah seorang yang meragukan alasan Nikita Mirzani tersebut adalah seterunya yang tinggal di London, Inggris, yaitu Mami Eda. Menurut Mami Eda melalui video yang dipostingnya di sosial media, Nikita Mirzani mengada-ada dengan alasannya atau bahkan ditudingnya berbohong. Kebohongan tersebut diungkap Mami Eda berdasarkan ekspresi Nikita Mirzani sendiri yang justru menekan bagian pipi dengan tangannya justru di posisi implan giginya yang pecah. Hal itu menurut Mami Eda tidak logis. Tak hanya itu, Mami Eda juga menilai bahwa Nikita Mirzani kini tidak bisa berkutik di bawah siksak serangan hukum dari pihak Dr. Reza Gledis dengan bala bantuan dari Fitri Salhuteru. Pasalnya, ia juga sempat memention nama Dr. Reza Gledis dan Fitri Salhuteru dalam videonya. Bahkan, menurut Mami Emma, Nikita Mirzani akan kalah telak saat menghadapi Dr. Reza Gledis. Ditambah lagi dengan mantan sahabatnya, Fitri Salhuteru, yang seolah semakin vokal akhir-akhir ini memojokkan Nikita Mirzani. Implan dari sebelah sini pecah. Kok kenapa kok bisa taruh tangan di implan begini? Masuk akal tidak? Kalau sakit tidak bisa sentuh. Aduh, pembohong berat eh. Kalau mau mafia sudah. Mafia tapi tidak laku itu mafia. Sekarang tidak boleh mafia lagi. Duduk diam-diam dan dengar apa yang hakim bilang. Kau dengar, kau paham. Karena kau pemafia itu sudah kena tangkap. Dulu kau mafia orang tidak berani tangkap kau. Sekarang Dr. Reza mainkan kau ke bola. Mainkan kau ke bola. Kau tahu bola. Bola itu kalau kita pegang sedikit saja dia terputar mati punya. Kau tahu? Kau mau ketemu orang lain masih taat. Tapi kau ketemu Dr. Reza, masuk lagi Kak Fitri, kau habis. Bongkar kau punya unak-unak semua. Karena itu pula, Mami Eda meminta kepada majelis hakim dan jaksa untuk tidak percaya begitu saja dengan alasan yang dibuat Nikita Mirzani. Bahkan, menurut Mami Eda, berbagai alibi Nikita Mirzani dalam kasus ini agar juga tidak dipercaya. Mami Eda bahkan menuding Nikita Mirzani telah bertindak sebagai mafia atas uang milik Dr. Reza Gledis. Kau jangan sengaja sama Pak Dokter bilang kau punya implan di gigi, pasang implan di gigi, ini semua sudah sakit, tidak bisa. Tapi kau ada omong baik-baik. Terus masa ini sakit kok gini? Ini implan nih kalau sakit kita tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa bikin. Aduh Pak, aduh. Pak Hakim jangan percaya Pak Hakim, Pak Jaksa jangan percaya, semua Ibu Jaksa, Pak Jaksa, Ibu Hakim jangan percaya, dia mulai mafia. Mafia orang punya uang, mafia sekarang sama Pak Hakim. Mengejutkan, pernyataan Mami Eda menanggapi alasan sakit dari Nikita Mirzani sehingga tidak bisa menghadiri sidang pekan lalu. Lantas, seperti apa pula Emma Waroka atas ditolaknya penangguhan penahanan Nikita Mirzani oleh hakim? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Ditolaknya permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapat respon mengejutkan dari sahabat Nikita Mirzani, yaitu artis Emma Waroka. Emma Waroka yang selama ini rajin hadir dalam persidangan Nikita Mirzani mengaku kecewa dengan ditolaknya permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani. Pasalnya, proses persidangan yang sudah berjalan 6 bulan ditambah penahanan yang selama itu pula, Emma Waroka menilai tambah aneh lagi ketika permohonan penangguhan penahanannya ditolak oleh majelis hakim. Dan tadi juga mengecewakan ya, ternyata betul ya penangguhan tahanan itu nggak ada. Jadi berita yang selama ini beredar tuh hoax banget. Kecewa atau gimana? Kecewa lah, maksudnya semuanya tuh dari segala sisi gitu loh. Buat Niki tuh nggak bisa didengerin gitu loh. Tahanan juga udah lama banget, ditahannya udah terlalu lama. Masa penangguhannya juga nggak dapet, nggak dikasih, jadi aneh banget sih menurut aku. Iya, ini kan masih menunggu saksi-saksi yang berikutnya. Jadi nanti saksi-saksi yang datang ini semoga bisa membantu untuk meringankan gitu ya, terus lebih ke pembelaannya untuk Nikita juga, bukti-buktinya lebih buat Niki bisa membantu lah gitu loh. Dan nggak kayak minggu lalu ya, minggu lalu juga aku kan melihatnya dari YouTube tuh, karena aku nggak bisa datang karena sakit habis operasi gigi. Ahli-ahli yang dihadirkan tuh minggu lalu benar-benar mengecewakan. Nah, semoga yang ini bisa lebih bagus gitu, membela si Niki ya, buat membela dan meringankan Niki. Dan itu kan penting sekali ya untuk bisa membela diri gitu. Ya harus konsentrasinya penuh, harus full, harus sehat. Aku aja sakit gigi kemarin tumbang, nggak bisa datang kan. Karena memang itu di dalam itu kan dia bilang ada vinir yang pecah juga, di dalamnya ada implannya. Aduh, itu sakit sekali loh. Sakit sekali, udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau gigi sih. Katanya memang karena demo ya, pasca demo mengingat juga keamanan buat semuanya, jadi masih dibuat online dulu. Tapi kan karena sakit, kebetulan lah pas waktunya, akhirnya nggak bisa kan sidang. Berarti tunggu minggu depan, suasananya udah lebih beda lagi, lebih aman lagi, mungkin Niki bisa datang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.